Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat FIB semuanya. Kita kembali lagi di berbagi cerita Ramadan. Masih tetap sama di Studio One FIB. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam keadaan baik ya. Walaupun kita sekarang masih berpuasa di tengah pandemi ini ya Miss. Nah hari ini kita akan berbagi cerita Ramadan bersama Miss Hani dan juga ada Miss Nella. Miss Nella. Iya. Bagaimana kabarnya Miss Nella hari ini? Alhamdulillah sangat-sangat baik Miss dan masih sangat semangat untuk melanjutkan puasa Ramadan tahun ini Miss. Alhamdulillah. Harus tetap semangat dong ya. Iya, untuk teman-teman tuh alhamdulillah. sahabat FIB juga harus tetap semangat. Oke? Alhamdulillah masih tetap semangat. Gimana puasanya hari ini masih lancar Miss? Belum ada halangan? Alhamdulillah untuk awal-awal ini masih lancar. Mungkin pertengahan-pertengahan kita agak itu ya Miss ya, agak-agak mungkin sahurnya mungkin kalau dari pengalaman dulu-dulu jujur itu saya itu kayak itu Miss sahur itu kayak males gitu, tapi insya Allah tahun ini diusahakan tetap menjalankan puasa dengan maksimal, sahur tepat waktu, buka tepat waktu, seperti itu. Sampai 30 hari ke depan nanti ya Miss ya? Amin. Oke. Tapi kita sebagai wanita ya kadang tidak 30 hari full ya puasanya ya. Nah itu agak apa ya, kadang itu beberapa menit mau buka puasa ya Miss. Nah itu aja sudah kedatangan tamu, itu Masya Allah nikmat sekali gitu. Miss ini pernah mengalami nggak? Alhamdulillah belum pernah Miss. Jadi kalau kedatangan tamu itu udah di awal. Nah, oh iya alhamdulillah. Atau enggak paling enggak tengah-tengah kita setengah hari dapat puasa, ada tamu ternyata Nah, gitu. Itu Masya Allah sekali ya rasanya ya. Tapi ya tetap kita ya tetap harus tetap harus berbesar hati mungkin ya. Soalnya namanya juga kodratnya wanita. Fitrahnya wanita ya. Wanita. Nah, kan tahun ini kayaknya ada yang berbeda nih dari puasa sebelumnya Miss Nella ya. Kalau yang kemarin-kemarin masih single nih ya Miss. Nah, tahun ini puasanya ada yang menemani. Iya, ada suami. Gimana Miss rasanya Miss? Pengalamannya gimana? Ini teman-teman agak malu-malu ya sebenarnya ceritanya. Tapi gak apa-apa ya diceritain ya. Kalau tahun kemarin sih ya masih sama keluarga, sama ayah, ibu gitu. Kita masih sahur bareng, buka bareng gitu. Nah tahun ini berhubung saya pengantin baru juga, nah udah ada yang nemenin ya suami pastinya. Nah di sini kalau dulu kan kita masih ada ibu ya Miss ya di rumah. Nah itu kan waktu molor-molornya itu masih ada ibu. Nah kalau sekarang mau nggak mau ya kita sebagai seorang istri ya harus lebih itu juga menjadi peran kayak ibu juga gitu. Gitu nyiapin masak pagi-pagi, bangunin suami gitu. Jadi mungkin lebih rajin ya tapi lebih rajin ya Miss. Lebih rajin. Nah karena saya belum menikah kan jadi tidak punya bayangan nih Miss ya. Makanya hari ini siapa tahu Miss Nella bisa bercerita, berbagi tips juga mungkin gimana biar kita yang dulu kan mungkin masih single tuh Miss. Kalau sahur ada yang diandalkan lah sahur, kalau alarm berbunyi terus dimatikan masih ada alarm satunya, ada ibu yang bangunin kan. Nah kalau sudah menikah berarti sudah punya tanggung jawab yang lebih Miss? Tanggung jawab yang lebih besar lah. Kalau misalkan nggak bangun, kalau kita yang nggak sahur sendiri nggak apa-apa ya. Ini kalau ada suami kan mau tidak mau ya harus bangun, harus menyiapkan ya. Soalnya ya mau gimana lagi gitu. Dulu kan waktu mau buka puasa juga kita masih ada ibu. Kalau masih single itu kan masih aktif-aktifnya kan Miss. Kita masih keluar-keluar, buber sama teman-teman ke sana ke sini, sampai jarang buber di rumah kalau dulu itu. Kalau sekarang gitu. Kalau sekarang ya harus fokus sama keluarga, namanya juga sudah jadi istri. Jadi lebih fokus sama keluarga, utamain keluarga dulu gitu. Oke, berarti ini ya kerasa banget ya bedanya buat Miss Nella. Kerasa banget. Kalau dulu nih pengalaman waktu puasa zaman masih belum nikah itu
berarti lebih sering buber sama Nah, teman-teman. iya, soalnya kan temennya banyak juga. Jadi kalau belum jadi istri kan lebih bebas juga kan, Miss. Iya. Nah, itu kita lebih sering makan di luar juga kalau buber. Kak sekarang lebih anteng di rumah. Gitu, lebih anteng di rumah. Mengutamakan keluarga pastinya. Gitu. Oke. Oke, Mm-mm. terus ini Miss, aktivitas selama puasa ini bagaimana? Untuk aktivitasnya ya tetap kayak puasa-puasa sebelumnya, Miss. Jadi ya tetap kita mungkin bedanya sekarang ada suami ya. Dan mungkin pekerjaan rumah kan pasti ya, pekerjaan rumah pasti gitu. Kalau saya sebagai ibu rumah tangga plus sebagai apa juga ya, mahasiswa juga kan, Miss. Nah, itu lebih harus bisa mengontrol waktu juga gitu. Jadi harus bisa set gitu loh, Miss. Bisa satset gitu Iya, ya, jadi Miss? lebih apa ya? Bedanya dulu sama sekarang lebih disiplin. Nah, gitu manfaatnya gitu. Lebih ke disiplin. Jadi lebih harus bisa membagi diri dan membagi waktu mengerjakan pekerjaan rumah, mengurus suami, terus juga masih aktif sebagai mahasiswa, terus juga kadang mengajar, ya. Iya. Baik-baik kalau gitu. Nah, kalau boleh cerita nih, Miss, puasa ini kan kita udah berapa tahun nih ya puasa di tengah kondisi pandemi ini ya? Mungkin mau berjalan 4 tahun ya, Miss ya kayaknya ya. Iya. Iya, sekitar Oh iya, 2020 2019. 2020 awal. Oh iya. 2020 awal berarti hampir 3 Iya, tahun ya. hampir 3 tahun. 3 kali puasa ini kita puasa di tengah pandemi. Iya, Nah, perbedaan ketika puasa di tengah pandemi sama sebelum pandemi nih, Miss. Kalau menurut saya pribadi ya, Miss ya, sebenarnya sama aja sih. Cuma bedanya kan mungkin terawihnya kan mungkin terus nggak serame kayak dulu-dulu gitu. Kayak sahur biasanya kan ada yang bangunin pakai itu apa namanya? Oh, kayak kentongan, Kentongan ya. sekarang kayak sepi gitu. Tapi kalau sama keluarga masih tetap ngumpul-ngumpul. Masih tetap alhamdulillah. Jadi nggak terlalu signifikan ya perbedaannya ya. Jadi nggak terlalu mengganggu puasa kita. Gitu. Baik. Terus kalau hal yang paling ditunggu Miss Nela nih ketika bulan puasa, kalau puasa Ramadan kan pasti ada suasana yang berbeda kan Miss dari yang bulan-bulan lainnya tuh. Nah, yang paling ditunggu sama Miss Nela nih, kayak sebentar lagi mau Ramadan. Nah, apa kira-kira yang membuat sangat ditunggu-tunggu Ramadan itu sangat ditunggu, sangat dinanti itu apa Miss? Kumpul sama keluarga besar sih, Miss. Soalnya kita kan kalau kumpul berbagi cerita gitu, terus ya sharing-sharing gitu aja. Kalau yang dirindukan ketika dulu masih zaman kecil, itu kan kalau zaman dulu tuh Ramadannya apa ya, terasa sekali gitu Miss. Terus kalau biasanya tuh di desa-desa itu suka ini masih rame kalau bangunin sahur pakai kentongan, terus petasan. Nah, terus kalau nggak gitu, biasanya yang paling terlihat itu ketika malam takbiran tuh, Miss. Nah, itu tuh biasanya ada yang keliling bawa obor sambil takbiran. Nah, itu di tempatnya Miss Nela juga seperti itu. Soalnya kan rumah saya yang di Bagir itu kan, Miss, kan itu di bawahnya Gunung Kawi persis kan, jadi masih desa sekali kan di situ. Nah, di situ ramai sekali zaman dulu. Kita takbiran itu nginep di musola. Nah, di situ kita nginep di situ sampai sholat Id itu gitu. Itu yang paling seru. Semalaman ya Miss berarti. Kalau sekarang ya udah nggak ada gitu. Berarti anak-anak kecilnya sekarang udah nggak gitu lagi ya? Gitu lagi, Miss. Mungkin sekarang ya raminya pas malam aja ya mungkin ya. Iya. Karena kan yang membuat yang kalau saya pribadi nih Miss yang dinantikan ketika bulan Ramadan itu adalah ketika malam takbirannya. Yang paling suka dilihat itu kan ketika takbiran terus anak-anak keliling bawa obor, bawa kentongan kan ada suasananya tersendiri dibandingkan malam-malam yang lain. Kan hanya bisa kita lihat tuh ketika di Ramadan gitu. Atau apa ya? Terasa istimewa lah Miss kalau ketika di bulan Ramadan itu ya.
Nah, kalau Miss Nela sendiri ada yang mau dibagikan nggak ceritanya ini ke sahabat FIB semuanya ini terkait bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan atau apa? Ada yang mau? Ya mungkin itu tadi yang saya bagikan tadi ya, suasananya agak berbeda juga. Kalau dulu kan masih belum itu ya Miss pandemi ya, kita itu kayak bebas kemana-mana, nggak dibatasi gitu, tidak dibatasi. Nah sekarang mungkin terawih aja kadang juga dibatasi, itu agak apa ya, ke hati juga gitu kan Miss gitu. Seharusnya bulan Ramadan menjadikan kita eh, lebih mendekatkan lagi kepada yang puasa lah. Sekarang kita mau masuk ke masjid aja kadang dibatasi gitu-gitu, terus silaturahmi juga dibatasi, tidak boleh bergerombol, tidak boleh rame-rame gitu. Kalau dulu kan seneng Miss, waktu Ramadan itu kan kita keluarga kumpul di rumah yang paling tua atau di rumah nenek gitu kan. Nah gitu, kalau sekarang ya itu kasihan yang rumahnya jauh-jauh juga. Iya gitu. betul. Nggak bisa mudik seperti itu. Tapi tahun ini katanya bisa mudik kita, Miss. Oh iya. Katanya seperti itu ya. Ya, semoga aja. Semoga nanti tidak ada perubahan mendadak. Amin, amin, amin. Karena kalau sudah direncanakan ternyata mau mudik, ada perubahan. Akhirnya tidak bisa mudik lagi. Kemarin sudah 2 tahun tidak bisa mudik. Iya, itu. Soalnya paling penting kan keluarga juga. Miss. Iya betul. Kita kan juga nggak tahu tahun depan masih ketemu mereka gitu. Gitu juga. Oke, boleh tutup, silakan. Apa ini penutupnya ini, Bapak? Baik, demikian sedikit kisah tentang Ramadan. Saya tidak bertanya ke Miss Hani, Pak. Oh, boleh. Oh, boleh gantian. Ya, gantian. Ya, Pak ya. Ya, silakan. Oke. Nama lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, tadi kan Miss Hani tanya-tanya tuh tentang seputar Ramadan, tentang apa ya? Perasaan waktu single sama Ketika sudah punya suami. iya, dan sekarang gantian dong. Sekarang Miss Nela yang mau tanya ke Miss Hani, boleh ya? Boleh, Miss. Cuma sedikit. Nah, kalau perasaan Miss Hani itu gimana sih, misalnya nih ya, Ramadan tahun-tahun sebelumnya sama sekarang itu kan pasti berbeda-beda kan Miss. Nah kalau tahun lalu sama sekarang itu perbedaannya apa Miss menurut Miss Hani? Kalau sama keluarga mungkin dulu ada ini, sekarang udah nggak ada gitu. Oh gitu. Oke, kalau dari saya pribadi nih ya Miss, karena kan saya sama keluarga itu merantau di sini tuh. Jadi jauh dari keluarga besar. Akhirnya kalau misalkan setiap Ramadan seperti ini ya ketemunya ya keluarga-keluarga inti itu. Nah, tapi yang membuat saya kadang apa ya, ada sisi sedihnya ketika Ramadan itu adalah kebetulan tidak bisa kumpul semua. Jadi kan kalau misalkan keluarga kan kalau waktu Ramadan ada ayah, ada ibu, ada adik-adik. Kalau kebetulan saya anak pertama, adik-adik. Kebetulan Ramadan ini itu dari tahun lalu itu tidak bisa full tim, tidak bisa full tim. Nah, karena ayah yang di luar kota, nah terus ada adik yang mondok juga. Jadi baru kembali ketika pertengahan Ramadan. Nah, tapi karena ayah yang jauh itu yang tidak bisa membuat kita full tim. Jadi ada kadang sedih sih, Miss. Jadi kan terpisah nih ya, yang di sini udah waktunya buka, yang di sana belum. Nah, seperti itu sih. Perbedaan yang terasa sekali tuh di situ. Tapi harus tetap dijalani dan komunikasinya harus tetap terjalin dengan baik. Yang penting Komunikasi, betul. Pasti. Iya. Oke, baik Miss. Nah sekarang ngomongin THR nih Miss. Gini, kalau dulu kan waktu masa kecil kan kita itu kayak keliling ke rumah orang-orang gitu kan Miss. Nah itu kan pasti dapat, kalau zaman kita dulu masih kecil 2000 itu kan udah banyak sekali. Iya betul. Nah kalau dulu misalnya gimana tuh rasanya waktu dapat THR dari tetangga-tetangga, itu gimana perasaannya Miss?
Oh seneng Miss, namanya anak kecil ya. Namanya anak kecil kan kalau dikasih uang tuh pas waktu sekolah aja tuh, waktu uang saku sekolah kan. Kalau Ramadan tuh itu tuh mungkin anak yang paling ditunggu-tunggu sama anak-anak kecil ya ketika Ramadan. Terus nanti Idul Fitri adalah keliling-keliling dapat angpau. Nah, kalau dulu saya sih nggak dapat dari tetangga sih Miss, jadi saudara-saudara. Jadi kebetulan kalau kita mudiknya ke Jawa Tengah, itu masih ada budaya seperti itu. Nah, tapi kalau mudiknya ke Jawa Barat udah beda budaya, sudah beda adat inian. Kalau di Jawa Tengah kita masih keliling-keliling nih ke rumah saudara-saudara dulu, karena kan kalau orang dulu itu kan dalam satu desa itu masih ya yang ini saudara, yang itu saudara, masih deket-deket lah inian. Nah itu biasanya keliling-keliling ke saudara dulu, terus ke tetangga yang udah kenal banget, deket, seperti itu sih. Kalau dapat angpau biasanya banyaknya dari saudara-saudara kalau saya zaman dulu kecil. Kalau saya sedikit ini Miss ya, kalau di daerah saya itu ya kita ke rumah-rumah tetangga gitu. Tapi dulu waktu kecil itu kita itu mau silaturahmi itu jujur ini Miss, kita nggak mikir kayak mau silaturahmi itu mau yang diharapkan angpaunya. Kan masih iya kecil gitu, benar. Biasanya anak kecil kalau ada keliling waktu lebaran, keliling-keliling ke rumah tetangga itu yang dicari angpau sama snacknya. Benar. Nah biasanya disuruh bawa pulang tuh snacknya apa, biasanya dikantongin kayak gitu. Tapi sekarang kita udah dewasa masih dapat angpau nggak nih? Sepertinya enggak sih Miss ya. Ini sudah usia-usia waktunya yang kita yang ngasih angpau sebetulnya. Iya, itu yang agak gitu ya Miss ya. Oke, mungkin itu aja sih Miss, soalnya kan mungkin semua orang sama ya Miss ya. Hampir sama. Mungkin sahabat-sahabat FIB di luar sana juga sama merasakan cerita yang berbeda di bulan Ramadan tahun ini gitu. Semuanya mungkin hampir sama, kita dengan keluarga mungkin ada yang kurang gitu. Betul. Mungkin itu aja Miss, ada pesan atau kesan Miss? Mungkin ada sesuatu yang diharapkan semoga tahun depan itu kita Ramadannya seperti apa? Harapannya sih yang pasti semoga tahun depan masih bisa dikasih kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan, menjalankan ibadah puasa Ramadan full 30 hari, masih diberi umur untuk bertemu dengan Ramadan ya Miss, pastinya masih bisa berjumpa dengan keluarga besar ketika hari raya. Itu sih harapannya setiap tahun Miss. Kalau ya kita namanya umur kan tidak ada yang tahu ya Miss. Jadi selalu yang harapkan adalah semoga masih diberi kesempatan untuk berjumpa di Ramadan tahun berikutnya. Soalnya kan umur tidak mengenal tua, tidak mengenal Iya benar gitu sih. Dan yang pasti semoga pandeminya ini lekas hilang, lekas membaik semuanya. Jadi keluarga-keluarga jauh yang mau mudik, yang ingin sekali berkumpul dengan keluarga besar itu bisa terlaksana. Karena kan kalau saya pribadi kan merasakan merantau itu jauh dari keluarga besar ya ada tidak enaknya Miss, melihat keluarga yang dekat-dekat bisa berkumpul ketika hari raya itu kalau kita nggak bisa ikut kumpul tuh sedih. Nah jadi semoga pandeminya segera membaik, segera berakhir, kita kembali normal seperti dahulu lagi, bisa menjalankan ibadah puasanya juga lebih maksimal lagi harapannya tahun depan ya. Terus juga bisa kangen juga ya Miss, anak-anak pondok Ramadan biasanya kan gitu. Iya betul gitu. Jadi bisa beraktivitas tanpa ada batasan seperti itu. Harapannya begitu. Kalau dari misalnya sendiri harapannya bagaimana? Mungkin hampir sama juga Miss, seperti itu ya. Mungkin yang penting kita selalu semangat aja. Jadi walaupun pandemi atau tidak ada pandemi ya, semoga tidak ada pandemi, itu tidak ada hubungannya untuk menghalangi kita menjalankan ibadah puasa seperti itu. Demikian sedikit pengalaman cerita Ramadan kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat FIB semuanya. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tentunya masih ada di Studio One FIB. Saya Miss Hani dan Miss Nela. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa semuanya. Dadah.